Otherworldly Evil Monarch. Bab 121. Judul: Menghadapi ini, aku hanya bisa membunuh. Aku hanya seorang pembunuh. Kapanpun seseorang membutuhkan aku untuk melakukan pembunuhan, aku harus ada. Aku memiliki tangan seorang pembunuh. Tepat ketika Jun Wuyi hendak bergegas maju, saat itu dia tiba-tiba merasakan tangan di pundaknya, tangan keponakan mudanya, Jun Mo Xie. Paman, aku sangat terkejut. Kamu seorang jenderal militer, seorang veteran perang, mengapa kamu melolong tentang hal-hal seperti ini kepada orang-orang seperti itu? Jun Mo Xie tersenyum tipis. Hah? Jun Wuyi agak bingung. Kamu mencoba untuk mengkhotbahkan keadilan di telinga tuli? Bagaimana itu berguna? Jika mereka peduli tentang kehidupan dan keadilan, mereka tidak akan melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Kamu mendengar jawaban mereka. Apakah kamu masih percaya bahwa mereka peduli dengan keadilan? Tidak. Di mata mereka, keadilan hanyalah alat yang dapat dibuang yang dapat mereka buang sesuai kebijaksanaan mereka. Adapun ceramahmu tentang kemanusiaan, haha, jika orang-orang ini memiliki sedikit pun jejak kemanusiaan yang tersisa di tubuh mereka, maka mereka tidak akan membunuh anak-anak ini dengan cara yang begitu kejam dan brutal. Hewan bisa menjadi kejam karena mereka bodoh, tetapi orang-orang ini adalah manusia. Apa menurutmu mereka sebodoh binatang? Nada suara Jun Mo Xie datar dan terdengar membosankan. Baik. Nah, lalu apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan di sini? Jun Wuyi bertanya dengan tegas. Baiklah, aku ingin menjadi penentu. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Ia mengucapkan karya-karya ini di telinga Jun Wuyi saat tubuhnya bersandar melewati telinga pamannya. Matanya masih tertuju pada Jun Wuyi, sementara raut wajahnya masih tenang dan hangat, tetapi tangan kanannya bergerak. Dia memasukkan tangannya langsung ke mulut salah satu pria, dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Kemudian, Jun Mo Xie mengencangkan cengkeramannya, retak, dia menghancurkan laring pria itu. Pria ini adalah orang yang berbicara kembali dengan Jun Wuyi ketika Jun Wuyi berkhotbah tentang keadilan. Dia telah melangkah ke jalan, dan menuju Jun Wuyi untuk memberinya pelajaran, tetapi tidak membayangkan bahwa dia akan berubah menjadi boneka demonstrasi Jun Mo Xie. Untuk orang-orang seperti itu, kamu bisa mengabaikan mereka, atau... Jun Mo Xie menarik tangannya dari tenggorokan pria itu dan kemudian dengan anggun menyekat tangannya dari darah di pakaian pria itu. Kemudian, dia dengan lembut mendorong pria itu ke belakang, dan mayat pria itu mendarat di tanah dengan bruk. Jun Mo Xie melanjutkan dengan nada lambat. Atau jika perlu, maka kamu bisa membunuh mereka dengan kejam. Tubuh pria itu tergeletak di tanah, tapi matanya masih terbuka karena shock, dan sekarang menghadap ke mata yang dipenuhi kebencian dari mayat gadis itu. Mungkin pria itu tidak pernah mengantisipasi bahwa gadis ini akhirnya akan mempekerjakan pembunuh bayaran sebagai tindakan terakhirnya di dunia ini. Hanya satu koin tembaga yang rusak. Itu adalah harga nyawanya. Tidak, dia bahkan tidak berharga satu koin tembaga yang rusak. Lebih banyak nyawa akan diambil sebelum hutang koin tembaga ini dilunasi. Meskipun gadis itu pasti berharap pelakunya mati di nafas terakhirnya, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa mereka semua akan benar-benar mati. Jika dia tahu bahwa sen terakhirnya akan mempekerjakan raja dari semua pembunuh, maka dia akan tersenyum melihat dari surga sekarang. Dengan pemeliharaan, keadilan akan disajikan untuk jiwanya. Jun Mo Xie telah mengambil sen terakhirnya, yang merupakan semua kekayaan yang dimilikinya selama hidup ini. Itu masih merupakan pembayaran besar untuk kontrak kepada pembunuh bayaran ini, yang telah membuat keputusan. Kejahatan di balik aula Huanghua ini akan mati. Mereka semua akan dilenyapkan dengan kejam. Jun Wuyi masih melihat keponakannya, terkejut dengan cara dia baru saja membunuh seorang pria. Meskipun matanya tidak bisa berkedip, dia tidak bisa menutup mulutnya. Mo Xie, mengkhotbahkan ide seperti itu adalah satu hal, tapi apakah perlu membunuh orang seperti itu? Apakah membuang kejahatan semacam itu jalan yang benar untuk mendapatkan keadilan? Paman, kamu orang yang jujur dan lurus, tapi aku harus mengatakan ini.
Kamu terlalu bertele-tele. Suara langkah kaki mendekati Junmo Xie, tapi dia tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Kamu ingin mencoba dan bernalar dengan mereka? Apakah kamu ingin mempengaruhi mereka? Bahkan jika kamu mengungkapkan identitas kamu dan mewajibkan para pejabat untuk menghukum mereka, apa manfaatnya? Aku dapat meyakinkan kamu bahwa orang-orang ini akan segera dibebaskan, dan mereka masih akan terus membuat lebih banyak adegan seperti ini. Haha, lucu ya? Orang-orang lain, yang telah berdiri di depan pintu, melihat cara rekan mereka meninggal, dan bergegas maju sambil meraung. Paman, pada kenyataannya, kita harus mengingat satu hal. Kita adalah orang-orang darurat militer. Meskipun Junmo Xie tersenyum, tapi wajahnya masih agak tanpa emosi, dan matanya tampak sedalam samudra. Dia masih tampak acuh tak acuh pada orang-orang yang mendekatinya dari belakang. Sekarang, karena orang-orang ini bisa bertindak begitu berani dan berani, maka tampaknya hukum negara Tianxiang tidak lagi mampu menahan mereka. Ketika hukum menjadi payung pelindung dan kelas atas mulai mengeksploitasi hukum untuk tujuan mereka sendiri, dan ketika tidak ada orang yang bisa menghukum mereka dengan metode yang benar, saat itulah orang-orang seperti kita dibutuhkan. Ingat, pada saat seperti itu, hati militer kita tidak boleh terikat oleh belenggu hukum sipil, dan kita harus mengubah diri kita menjadi pedang yang membantai yang salah, memerangi kekerasan dengan kekerasan, dan terus berlanjut sampai kita melenyapkan tanah ini. Sampah manusia. Ini adalah keadilan di satu sisi. Dan jangan khawatir tentang jalan surga. Hukum manusia tidak masuk akal bagi para dewa. Jadi sekarang, menghadapi ini, aku hanya bisa membunuh. Wajah Junmo Xie menunjukkan sedikit senyuman, masih menghadap Jun Wuyi. Orang-orang yang mendekat dari belakang hampir mengejarnya, tapi wajah Junmo Xie masih setenang biasanya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berbalik dalam sekejap, dan menerobos melewati keempat pria itu dengan kecepatan kilat. Jentikan, jentikan, suara mengikuti, dan dia sudah melewati mereka. Sosok jangkung Junmo Xie melenggang menuju pintu aula Huanghua, hampir seperti sedang mengunjungi rumah teman. Di belakangnya, tubuh keempat pria lainnya tampak utuh. Tapi kemudian tiba-tiba, tenggorokan seorang pria terlihat lubang besar dan berdarah, dan kemudian dada pria lain mulai berdarah, jantungnya jelas telah dipukul oleh pisau. Selangkangan orang ketiga mulai mengeluarkan darah seperti air mancur segera setelah itu, sementara kepala orang keempat telah dipindahkan ke sudut yang berbeda. Semuanya masih berdiri, tetapi tidak lagi hidup. Saat Junmo Xie memasuki aula Huanghua, keempat mayat itu jatuh ke tanah. Meskipun orang-orang biasa ini tidak dapat melihat tindakan Junmo Xie, Jun Wuyi telah melihat serangannya dengan sangat jelas. Junmo Xie telah membunuh masing-masing pria ini hanya dengan satu gerakan. Tidak. Dia telah membunuh mereka semua hanya dalam satu gerakan tunggal. Tapi gerakan yang satu ini sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bereaksi, apalagi menghindarinya. Mereka mati karena perintah, bukan karena kebetulan. Sebuah keterampilan yang menakutkan. Bisakah aku mengelak? Jun Wuyi berpikir sejenak. Mungkin jika aku dalam keadaan siaga penuh, dan dalam kondisi terbaik dari kesehatan aku. Tetapi itu tidak akan mudah. Tangan Mo Xie terlalu cepat, dia bisa dengan mudah membunuh beberapa ahli Silver Swan dalam beberapa detik, atau bahkan mungkin ahli yang lebih kuat. Jun Wuyi tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa keponakannya mengamuk. Junmo Xie telah memasuki gedung dan mungkin mengalami bahaya di dalamnya. Jika aula Huanghua bisa bertindak begitu berani, maka mungkin ada beberapa orang yang sangat kuat di dalam gedung. Jun Wuyi dengan cepat mengikuti keponakannya, dan praktis terbang ke gedung, hanya untuk menghadapi kejutan yang mengejutkan. Dalam rentang beberapa detik, ketika Jun Wuyi berjalan ke pintu dari jalan, Mo Xie berhasil membunuh beberapa orang lagi. Sekitar 5 atau 6 mayat tergeletak di lantai dengan cara yang tidak teratur, dan analisis postmortem setiap orang identik. Ada lubang di tenggorokan, atau tulang laring yang retak. Jun Wuyi bergegas masuk, dan akhirnya melihat siluet Junmo Xie memasuki ruangan dengan tenang dan cepat,
namun tetap dengan cara brutal yang elegan. Saat memasuki sebuah ruangan dan mendeteksi kehadiran yang tidak bersahabat, baik pria atau wanita, Jun Mo-sie tidak akan membiarkan siapapun tinggal di depannya. Satu-satunya pria yang hidup di ruangan itu, selain Jun Mo-sie, adalah satu-satunya pria di belakangnya, Jun Woo-yi. Tidak ada orang lain yang akan hidup setelah Jun Mo-sie keluar dari kamar. Aula Huang Hao pasti didukung oleh seseorang yang sangat kuat, dan karena ini adalah titik transit untuk anak laki-laki dan perempuan, tempat ini pasti dijaga oleh beberapa ahli yang sangat kuat. Meskipun beberapa penjaga di lobi tampaknya cukup kuat, tetapi mereka sekarang terbaring mati di wajah mereka. Faktanya, ada cukup banyak muncikari di kamar, yang jelas tidak tahu seni bela diri, tetapi Jun Mo-sie bahkan tidak membiarkan mereka hidup-hidup. Jun Woo-yi tidak bisa memahami dahsyatnya keganasan dan kekejaman keponakannya. Jun Woo-yi, seorang ahli Sky Swan, mendukung Jun Mo-sie, tetapi keponakan itu tidak memberi pamannya kesempatan untuk menyerang siapapun. Jun Woo-yi seharusnya menjadi pengawal, tetapi tampaknya dia sangat tidak kompeten saat ini, sehingga perannya telah direndahkan menjadi seorang sahabat karib atau hanya penonton. Wajah Jun Mo-sie setenang biasanya saat dia pindah ke ruangan lain. Ada beberapa orang di dalam ruangan ini, dia mematahkan laring yang pertama, menendang yang lain, membawa pisaunya ke selangkangan yang ketiga, dan membiarkan mereka semua menangis saat mereka merosot ke lantai dan berdarah sampai mati. Jalan ke depan adalah jalan darah dan kematian. Boom! 3 siluet perak bersinar masuk melalui halaman dalam, dan menempatkan diri mereka di seberang pintu. Siapa kalian ini? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Pembicara itu tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Masalah? Aku tidak membuat masalah. Aku baru saja ditugaskan untuk membunuh orang-orang ini. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Jun Mo-sie masih tersenyum. Kaki orang-orang di pintu sudah gemetar ketakutan, tapi mereka mulai mengatur ulang diri mereka sendiri dalam formasi taktis. Mereka tahu mereka sedang berurusan dengan seseorang yang berada di luar mereka karena ada sekitar 40 atau 50 mayat di lantai. Berani-beraninya kamu menerima komisi untuk tempat ini? Pria parubaya itu jelas adalah domba berkulit serigala. Tahukah kamu siapa yang mengelola tempat ini? Jun Mo-sie terlalu malas untuk peduli dengan pria ini, jadi dia berbalik dan berkata, "Paman, aku sedikit lelah, jadi aku akan menyerahkan ketiga pria ini kepadamu karena kamu juga bisa menggunakan latihan. Tapi jangan lama-lama. Bagaimanapun juga, ini adalah ibu kota, dan prajurit kekaisaran akan segera datang." Prajurit. Jun Woo-yi menyeringai dingin, dan tiba-tiba cahaya biru bersinar saat tubuhnya terbang dengan cara yang elegan namun kejam. Seorang Sky Swan? Ketiga pria itu bahkan tidak bisa mengungkapkan keterkejutan mereka, dan mayat mereka sudah terbang ke arah yang berbeda. Seorang Sky Swan melawan 3 Silver Swan. Cukup tidak adil. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Jun Woo-yi tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi tindakan Jun Mo-sie telah melampaui masalah ini sampai pada tujuan untuk kembali, dan dia tidak memiliki pilihan lain saat ini. Waktu hampir habis, jadi Jun Woo-yi memimpin dan mulai membuang sisa makanan. Sekarang dialah yang membunuh penghuni gedung tanpa pandang bulu. Tapi tetap saja, Jun Woo-yi sangat tidak senang dengan tindakan keponakannya itu. Saat Jun Woo-yi menggerebek sekitar tempat itu, Jun Mo-sie dengan cepat bergegas ke salah satu kamar terkunci dan kemudian terdengar suara bang bang bang. Jun Mo-sie telah melempar beberapa kotak ke halaman. Kemudian, dia dengan cepat dan halus menarik pisau, dan jepret, pop, membuka kotak, dan memperlihatkan perak yang bersinar dan emas yang berkilauan di dalam kotak-kotak ini. Jun Woo-yi tercengang melihat begitu banyak kekayaan. Saat itu, Jun Mo-sie membuka kamar terkunci lainnya dan berteriak, "Keluar! Ambil uang dan cepat keluar dari sini. Pergi ke timur." Tiba-tiba, sekitar selusin anak laki-laki dan perempuan lari keluar ruangan. Ketika Jun Mo-sie membuka ruang terkunci terakhir, bau kengerian yang tak terkatakan memenuhi lubang hidung pamannya.
Begitu Jun Woo Yi melihat adegan itu, keraguan dan penghinaan awalnya atas tindakan Jun Mo Xie telah menghilang. Ruangan ini berisi beberapa tempayan tanah, dan masing-masing tempayan tanah ini memiliki satu lubang. Satu kepala yang lemah lembut dan kekurangan gizi muncul dari masing-masing toples ini. Krek-krek Jun Woo Yi tidak bisa menahan godaan dan memecahkan semua toples di ruangan itu.